semua. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak nih teman-teman semua, bahwasannya kita nggak bisa men-split kata-kata investasi itu hanya yang berkaitan dengan uang. Nah, uang itu adalah opsi yang terakhir sebenarnya. Karena ketika teman-teman semua nantinya udah kondisi fisiknya sehat gitu ya, menjaga kesehatannya, kemudian juga sudah teredukasi gitu, baru kita bicara dengan investasi keuangan gitu teman-teman semua. Nah, baru kita akan menggali bagaimana investasi keuangan itu. Baik, teman-teman semua, belum ya? Ya, oke, kita nggak akan bicara investasi kesehatan, kita nggak akan bicara investasi pendidikan, karena teman-teman saya asumsikan di sini sudah ngerti gimana caranya. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah investasi keuangan gitu ya. Nah, bicara tentang investasi keuangan atau cara menghasilkan uang gitu teman. Tangible itu teman-teman semua. Kita bisa lihat fisiknya seperti apa, kemudian kita juga bisa sentuh gitu fisiknya seperti apa dan dia berupa. Nah, cuman perlu kita pahami juga gitu. Beberapa kalau kita investasi di sektor real, terkadang ada juga beberapa tantangan yang muncul di dalam investasi. Contohnya apa? Nah, contohnya yang paling umum sekali kalau kita investasi di sektor real itu, nah itu kita harus menyiapkan modal yang juga besar. Nah, contoh, kalau misalnya saya investasi tanah, saya beli satu petak 1 meter persegi, ada yang jual nggak? Ada yang mau jual nggak gitu? Ada yang jual nggak? Misalnya kalian temukan di iklan Serambi, dijual 1 petak, itu juga dengan properti teman-teman semua. Modal yang harus kita siapkan juga nggak murah gitu. Banyak hal-hal yang harus kita persiapkan untuk properti. Nah, kita akan bicara lebih jauh mengenai investasi keuangan tentunya teman-teman semua. Nah, baik teman-teman semua, di sini opsinya ada, teman-teman bisa investasi di aset real. Nah, kemudian juga bisa investasi di aset finansial. Nah, tentunya ada plus minusnya masing-masing, tetapi pilihan investasi itu ada pada diri kita sendiri. Nah, tentunya teman-teman semua dengan mempertimbangkan plus minus dari masing-masing aset, teman-teman bisa menyesuaikan, jerumuskan gitu ya. Bukan mengatakan bahwasannya nantinya teman-teman harus investasi di pasar modal. Enggak, gitu. Karena investor yang juga cukup terkenal gitu teman-teman semua yang mereka berinvestasi, ternyata mereka nggak berinvestasi di pasar modal saja, tapi mereka juga punya. Teman-teman harus keranjang investasi portofolio kita itu bisa dari berbagai macam jenis-jenis aset yang kita investasikan. Oke teman-teman semua, kalau yang pertama tadi saya asumsikan teman-teman semua udah ngerti. Nah, yang kedua kita akan memperdalam mengenai investasi aset finansial. Oke, selain saham gitu ya yang teman-teman tahu. Nah, contoh lainnya apa itu investasi di aset finansial yang teman-teman mungkin pernah dengar gitu. Reksadana, obligasi juga, tetapi non syariah obligasi kalau kita bicara obligasi gitu. Suku maka jawabannya ya. Kalau yang syariah. Nah, apa? Apa deh? Surat nikah. Surat nikah surat berharga juga, tetapi tidak dapat diperdagangkan. Oke. Oke, kalau secara umum gitu ya. Aset finansial ini memang terbagi dua macam. Ada yang dari perbankan, banking. Contoh kalau banking itu teman-teman pasti udah tahu semua produknya apa. Misalnya deposito. Kalau produk investasi gitu ya. Kalau tabungan bukan produk investasi yang perlu teman-teman pahami gitu. Karena tabungan itu hanya untuk jangka pendek aja sifatnya teman-teman semua. Tidak proper untuk kita jadikan wahana investasi jangka panjang. Maka kalau di sini teman-teman punya mindset
kaya dari hasil menabung, maka buang jauh-jauh mindset seperti itu. Karena orang kaya mereka nggak kaya dari hasil menabung gitu teman-teman. Tapi mereka kaya dari mana gitu? Mereka kaya dari hasil investasi yang mereka putar. Nah, jadi karena ya tabungan itu worth it, pertumbuhannya juga per tahunnya juga cukup kecil. Apalagi kalau kita komparasikan dengan inflasi. Teman-teman tahu berapa inflasi di Indonesia secara rata-rata? Nah, kita perlu juga bicara sedikit inflasi karena ini berkaitan dengan keputusan investasi. Nah, tahu nggak berapa rata-rata angka inflasi di Indonesia? Nah, artinya teman-teman semua, kalau kita memilih aset yang pertumbuhannya lebih rendah daripada laju inflasi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi nilai uang kita yang berkurang. Karena kenapa? Karena pertumbuhan uang kita tidak mampu untuk mengimbangi laju kenaikan inflasi. Inflasinya 6%, tapi kalau kita saving di bank mungkin cuma 2% yang kita dapatkan. Enggak worth it gitu teman-teman semua. Karena masih ada selisih yang kurang untuk mengimbangi laju inflasi. Nah itu teman-teman semua. Kalau di Aceh apa kabar? Nah kalau di Aceh, kalau saya nggak salah ya, berdasarkan data BPS, Aceh itu termasuk. Nah opsi yang kedua, dari aset finansial, itu dari sektor capital market, pasar modal. Nah, maka kita sekarang masuk ke dalam pasar modal. Nah, pasar modal itu apa sebenarnya teman-teman semua? Pasar modal itu ya sebenarnya adalah tempat yang cukup menarik sekali untuk kita berprofesi gitu. Karena di sini ada investornya juga yang ditawarkan nantinya ya. Nah, jadi pasar modal ini teman-teman semua, kalau kita mungkin pernah dengar kata-kata pasar modal, itu pengertiannya enggak jauh dengan pasar-pasar yang kita kenal gitu. Enggak jauh, pemerintah kita juga mengakses dana dari pasar modal. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Sukri. Tahu ya Sukri? Sukri bukan nama orang. Sukri itu adalah singkatan dari Suku Republik Indonesia. Ataupun juga ORI, Obligasi Retail Indonesia, itu adalah produk pasar modal. Nah, jadi pemerintah kita ternyata juga meminjam dana, mengakses dana dari pasar modal untuk kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan kalau saya nggak salah, UIN Araniri juga dibangun berdasarkan dari suku ya Bu ya. Febi. Nah, bahkan teman-teman bisa lihat juga nih, fisik yang teman-teman lihat di sini, ruangan ini dan gedung ini, itu ternyata juga dibiayai oleh suku negara. Nah, jadi ini teman-teman semua, kalau kita bicara tentang pasar modal gitu. Nah, selanjutnya. Oke, tadi kita udah kenal tuh pasar modal. Tentunya di dalam pasar modal ini ya teman-teman semua, ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, di mana yang paling utama adalah Bursa Efek Indonesia sendiri. Nah, yang mana Bursa Efek Indonesia, kita di dalam pasar modal tadi gitu ya teman-teman semua, kita bertindak sebagai fasilitator dan juga regulator dalam pasar modal. Nah, yang artinya apa teman-teman semua? Bursa itu menjadi operator pasar modalnya, yang mengelola pasar modalnya. Nah, kalau berkaitan dengan regulator, artinya bursa itu menjadi pihak yang membuat peraturan kebijakan perdagangan terkait dengan efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Itu teman-teman semua. Nah, pasar modal gitu ya. Nah, dulu sebelum tahun 2007 kita punya 2 pasar modal. Yang pertama yang pernah dibom sama GAM. Jadi GAM kita berkelana sampai ke Jakarta dulu gitu ya. Bursa Efek Jakarta itu pernah dibom gitu sama orang GAM. Kemudian juga ada bursa ini adalah badan hukumnya perseroan terbatas.
Nah, lantas mungkin teman-teman bertanya nih, kalau perseroan tentu ada pemegang sahamnya. Nah, dan siapa pemegang saham? Dari Bursa Efek Indonesia. Nah, ini juga berkaitan bahwasannya di luar sana juga cukup banyak pertanyaan, apakah Bursa Efek Indonesia ini adalah perusahaan BUMN atau dia dalam bentuk lainnya, maka di sini kita akan terangkan seperti apa rupa daripada Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman semua, itu tahun 95, bursa dilarang untuk membagikan laba yang didapatkan kepada anggota bursa, yaitu perusahaan sekuritas. Jadi bursa ini semacam non-profit organizations bisa kita bilang ya. Nah, jadi tidak diperkenankan untuk membagikan laba yang didapatkan kepada para pemegang saham. Lantas kemana laba yang didapatkan oleh bursa? Laba yang didapatkan oleh bursa itu akan dikembalikan lagi ke dalam pengembangan pasar modal untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pasar modal. Sehingga apa salah satu contohnya? Sehingga kita bisa lihat sekarang ya teman-teman sekalian, ketika teman-teman ingin melakukan transaksi pembelian efek, maka teman-teman pasar modal ini menawarkan kesempatan modal dan juga sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Jadi nggak ada lagi tuh kita dengar lagi kalau nanti tingkat literasi pasar modal udah tinggi, kita nggak moga-moga nggak temukan lagi ada korban-korban penipuan investasi bodong gitu. Ada penipuan investasi ilegal. Yang sekarang waktu yang lalu juga saya dapatkan informasi bahwasannya juga banyak mahasiswa yang menjadi korban dari investasinya adalah saya ingin investasi yang syariah, maka teman-teman harus pilih produk-produk yang berbasis syariah. Nah, kalau di pasar modal ada saham syariah, kemudian kalau dari yang bersifat pinjaman ada suku gitu ya, dan reksadana syariah ada juga. Nah, khusus untuk saham syariah, mungkin teman-teman kalau misalnya pengen beli gitu ya, bingung nih. Dari 800 perusahaan yang termasuk 800 perusahaan yang masuk ke dalam papan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, yang mana yang syariahnya nih? Apakah saya harus filter satu persatu perusahaannya? Nah, kalau saya filter satu persatu, maka habis waktu tuh teman-teman semua. Nah, habis waktu kita untuk lihat nih perusahaannya syariah atau enggak. Nah, maka di sini teman-teman semua, teman-teman bisa shortcutnya itu, teman-teman nanti buka yang namanya rekening efek syariah. Yang di dalam rekening efek syariah itu, yang sudah menggunakan sistem online trading syariah atau transaksi syariah, itu kita hanya dapat melakukan transaksi atas nama efek syariah, saham syariah di dalamnya. Jadi sudah tidak ada lagi sesuatu kekhawatiran bagi kita. Nah, berapa jumlahnya kalau saham syariah itu? Jumlahnya cukup banyak teman-teman semua. Kalau tadi seluruh perusahaan yang listing ada lebih dari 800 perusahaan, yang syariah itu proporsinya sekitar 60%. 60%. Kalau 60% dari 800 berapa? Sekitar berapa? 500 ya, sekitar 500. Ada 500 opsi nih perusahaan yang termasuk kategori saham syariah. Wah, banyak kali nih Bang perusahaannya. Saya pusing nih gimana cara pilihnya. Kita sediakan lagi shortcut yang lebih spesifik lagi gitu teman-teman semua. Nah, shortcut yang lebih spesifik apa? Kita lihat ke dalam indeks saham syariah. Nah, ada beberapa indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Ada yang pertama kalau ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia itu berisi 500, jadi kue besarnya itu 500. Kemudian yang lebih kecilnya lagi yang sudah difilter dari 500 itu difilter menjadi 70, ada Jakarta Islamic Index 70. Nah, jadi dari 500 menjadi 70 perusahaan dengan kapitalisasi yang terbesar yang termasuk saham syariah. Selanjutnya kalau itu juga udah termasuk juga cukup besar bagi teman-teman untuk filter, ada Jakarta Islamic Index, JI, yang konstituennya ada
20 atau 30 ya perusahaan yang sudah cukup sangat difilter oleh bursa. Nah itu teman-teman semua opsinya. Nah jadi opsinya udah terbuka nih teman-teman semua. Jadi yang tadi mungkin kita pusing mau pilih perusahaan yang mana, kita bisa lihat ke shortcutnya. Kalau shortcut kuih yang besarnya juga masih cukup besar bagi teman-teman, teman-teman bisa lihat shortcut yang lebih kecilnya lagi. Ada JI70, ada J Jakarta Islamic Index saja. Nah, atau juga yang terbaru itu ada IDX MES BUMN. Nah, jadi di situ di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan syariah yang statusnya BUMN yang sudah dipilih dan difilter untuk dimasukkan ke dalam indeks IDX BUMN, MES BUMN. Nah, jadi opsinya udah terbuka nih teman-teman semua. Tinggal kita nantinya action aja nih. Oke, ini teman-teman semua. Yang pertama bursa kita jadi udah clear ya bursa itu apa. Jadi semoga nih udah paham. Nah, selanjutnya kita lihat ekosistem besar capital market kita. Jadi bursa itu nggak bertindak sendiri di capital market teman-teman semua. Tentunya kalau cuma satu pihak nggak jalan tuh pasar. Pasar dimanapun tuh ya. Kalau misalnya teman-teman pergi ke pasar Penayung yang ada cuma penjual nggak ada pembelinya nggak bisa kita sebut dengan pasar gitu ya. Atau ada pembelinya nggak ada yang jual pusing juga kita cari nih di mana nih. Nah jadi pasar modal, jadi pasar itu nggak pernah bertindak sendiri. Tentunya syarat-syaratnya itu harus dipenuhi sehingga kita bisa sebut dengan pasar. Yaitu apa kalau syarat-syarat pasar? Market. Ada penjual, kemudian ada pembeli tentunya. Kemudian ada yang jual, ada yang beli, syarat yang ketiga apa? Ada barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Pusing juga kalau misalnya nggak ada barang atau jasa yang diperdagangkan. Ngapain nih pembeli sama penjual ketemu gitu ya. Nah yang ada zong nanti. Nah jadi sama, similar juga dengan pasar modal. Cuman di sini pasar modal, ekosistemnya itu cukup besar gitu ya teman-teman semua, cukup sistemik juga. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat kepada ekosistem besarnya, yang pertama pasar modal kita itu di sini juga include OJK sebagai lembaga pengawas industri keuangan. Nah, di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia, ada ID Clear dan juga ada KSEI. Yang tiga lembaga ini biasa gitu ya. Kalau kami yang di pasar modal kita sebutnya sebagai SRO. Nah, Self-Regulatory Organizations. Atau lembaga yang dapat membuat peraturan kemudian juga mengimplementasi peraturan-peraturan itu terhadap industri di mana dia berada. Yaitu capital market, pasar modal. Nah, jadi tiga lembaga SRO itu ada ID Clear dan juga ada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Jadi misalnya kalau ID Clear ini lembaga clearing gitu. Ini kalau misalnya teman-teman udah beli tuh sahamnya di bursa, nanti proses clearingnya akan masuk ke ID Clear dan penyimpanannya, kustodiannya nanti akan dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia secara scriptless, artinya secara digital gitu teman-teman semua. Jadi kita nggak perlu tuh setelah beli nenteng-nenteng sertifikat saham saya udah beli ini nggak perlu. Nah, ataupun juga ada investor besar di pasar modal kita juga nggak tahu. Mungkin di sini saya nggak tahu ada investor yang punya dana miliaran, saya juga nggak tahu karena saya nggak bisa ngintip siapa, teman-teman. Nah, ini adalah ciri-ciri investor di pasar modal. Karena orang kaya kita nggak tahu, mungkin bisa jadi penampilannya biasa-biasa saja, tapi rekeningnya luar biasa gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman semua. Jadi nggak perlu ada yang julid gitu ya. Ketika lihat, wah ini usahanya gini gitu. Karena nggak tahu aset yang masing-masing kita miliki berapa. Yang tahu itu adalah setiap individu kita sendiri yang punya user dan juga PIN transaksi. Jadi pastikan nanti teman-teman setelah membuka rekening efek, tes, itu PIN-nya dan user jangan diberikan kepada pihak-pihak lainnya gitu. Nah, kecuali kalau misalnya mau pamer gitu ya. Nah, pamer nih. Kirim user sama PIN-nya ke siapa gitu, ke ayangnya gitu ya misalnya ya. Yang nah. Ya, kecuali itu ya teman-teman semua.
Oke, di bawahnya ada perusahaan efek. Ini perusahaan efek salah satu yang menjadi pemegang saham sekaligus yang juga kita awasi. Ada Indo Premier Sekuritas, lembaga penunjang, ada profesi penunjang, ada emiten. Emiten ini adalah sebutan bagi perusahaan yang sudah listing di pasar modal. Nah, perusahaan terbuka dan juga tentunya ada investor. Nah, investor, siapa investor itu di pasar modal? Siapa yang berinvestasi di pasar modal? Itu pertanyaan kita. Nah, setelah kita buka dan kita gali dalam-dalam pasar modal, maka kita akan temukan juga fakta gitu teman-teman semua. Ternyata yang disebut dengan investor itu bukan hanya investor orang perorangan. Nah, ataupun kalau yang disebut dengan investor itu bukan hanya masyarakat Indonesia. Ternyata di pasar modal kita juga akan temukan bahwasannya ada orang perorangan foreign, perusahaan investasi asing yang berinvestasi di saham-saham yang ada di Indonesia gitu teman-teman semua. Nah, foreign domestik. Dan dimiliki oleh investor orang perorangan foreign ataupun juga domestik. Nah, teman-teman semua. Jadi di sini apa yang ingin saya katakan gitu ya. Yang ingin saya